Pada suatu hari di tengah hutan, terlihat seorang wanita sedang berjalan dalam keadaan terluka. Kemudian saat ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya, ia pun segera bersembunyi di balik pohon. Namun sosok lelaki yang mengejarnya itu berhasil menangkapnya. Hingga pada akhirnya kini wanita itu berada di dalam kabin untuk sebuah ritual. Dengan panduan dari sebuah buku, terlihat seorang nenek mulai mempersiapkan ritualnya. Lalu datang seorang pria yang ternyata adalah ayah dari wanita itu. Kemudian si ayah mengatakan bahwa anaknya itu telah membunuh ibunya. Tapi ayahnya tahu bahwa itu adalah perbuatan dari iblis yang merasuki diri anaknya. Hingga pada akhirnya ia melakukan ritual dengan cara membakar anaknya sendiri, sesuai dengan yang dituliskan di buku itu. Saat anaknya itu memohon untuk tidak membunuhnya, ayahnya dengan bersedih terus melakukan persiapannya. Dirasa bujuk rayu tidak membuat ayahnya luluh, tiba-tiba hal itu adalah salah satu cara untuk melepaskan anaknya dari belenggu setan di dalam tubuhnya, meski harus mengorbankan nyawa itu sendiri. Dan film pun baru dimulai. I love you, baby. Beberapa bulan setelah itu, terlihat sebuah mobil tengah melakukan perjalanan menuju kabin di tengah hutan. Dalam rencananya, mereka akan mengisolasi seorang wanita yang bernama Mia dari kecanduan narkoba. Sesampainya di sana, seorang yang bernama David bersama kekasihnya disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu di tempat itu. Tak lama kemudian, David menemui adiknya yang bernama Mia. Mereka yang memang sudah lama tak bertemu akhirnya bisa bersama lagi di tempat milik orang tua mereka yang sudah meninggal. Dengan sedikit surprise, David memberikan kalung keberuntungan kepada adiknya itu. Lalu Mia mengatakan supaya David menemaninya sampai akhir di kabin itu. Kemudian dengan disaksikan oleh teman-temannya, Mia kini bersumpah untuk tidak lagi menggunakan barang haram yang selalu ia gunakan. Tak lama kemudian mereka akhirnya memasuki kabin yang memang sudah lama tidak terurus itu. Saat berada di dalam, mereka melihat keadaan kabin yang berantakan dan melihat beberapa foto yang mengingatkan kakak adik ini dan ibu mereka yang telah meninggal. Di malam harinya, Mia yang lagi sakau terus mengatakan bahwa ia mencium bau di tempat itu. Semua temannya mengira penciuman itu hanya karena ia sedang sakau saja. Hingga pada akhirnya, Olivia yang seorang perawat memberikannya obat penenang. Akan tetapi ia terus saja mengatakan bahwa kamarnya itu tercium aroma busuk. Mereka semua pun mulai kebingungan dengan apa yang Mia rasakan. Lalu tiba-tiba anjing milik David seolah penasaran dengan apa yang ada di bawah karpet. Karena penasaran, David pun membukanya. Mereka pun kaget saat mengetahui ada banyak darah yang mengering di bawah karpet itu. Mereka akhirnya berusaha mencari tahu sumber bau busuk yang selalu Mia rasakan tadi. Saat berada di basement, mereka menemukan banyak bangkai kucing yang tergantung. Kemudian sebuah tiang dalam keadaan hangus terbakar. Dan tentu saja tempat itu adalah kabin yang dipakai untuk ritual pengusiran iblis seperti yang kita lihat di awal film tadi. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, sampai pada akhirnya seorang yang bernama Eric menemukan sebuah bungkusan hitam yang diikat dengan kawat berduri. Terlihat ia begitu penasaran dengan bungkusan itu. Lalu mereka pun membawa benda-benda yang ada di basement tersebut, seperti senjata dan bungkusan hitam tadi. Mia pun seperti mempunyai perasaan yang tidak enak mengenai hal itu, karena ia sepertinya lebih peka terhadap hal-hal mistis, seperti ketika ia mencium bau bangkai di dalam basement. Dan ia pun berkata, seharusnya kalian jangan mengambil benda-benda aneh yang berada di sana. Singkat waktu, dua temannya yang lagi menyiapkan makan tiba-tiba melihat Mia sedang hujan-hujanan di luar. Mungkin karena ia ingin menghilangkan rasa sakau yang ia rasakan dengan cara hujan-hujanan. Di sisi lain, Eric yang penasaran dengan bungkusan itu akhirnya membukanya. Hingga pada akhirnya Eric mengetahui itu adalah sebuah buku. Kemudian saat membukanya, Eric melihat simbol-simbol yang berhubungan dengan iblis dan ritual.
Lalu ia menemukan sebuah perintah untuk tidak membaca beberapa tulisan yang terlihat sudah dicoret-coret. Akan tetapi Eric yang penasaran dan berusaha untuk mengetahui tulisan tersebut. Hingga pada akhirnya tulisan itu terlihat dan bodohnya Eric malah mengucapkannya. Estrada Montose. Lalu terlihat sesuatu yang aneh kini datang mendekati mereka. Hingga pada akhirnya Eric membaca semua kata dari buku itu yang terdengar seperti mantra. Honda. Sesuatu yang mendatangi mereka membuat Mia yang lagi hujan-hujanan tiba-tiba muntah. Kemudian ia melihat sosok yang berada di tengah hutan memanggil namanya. Jelas itu membuatnya ketakutan hingga ia berniat untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian Mia berusaha meyakinkan teman-temannya untuk membawanya pergi dari tempat itu. Akan tetapi mereka yang sedang mengisolasi Mia tentu saja tidak membiarkannya untuk pergi. Karena kesal akhirnya Mia tetap meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan semuanya. Saat sedang dalam perjalanan, terlihat Mia begitu kesal dengan keadaan yang menimpanya. Lalu tiba-tiba, sosok yang misterius itu membuatnya lepas kendali hingga membuat mobilnya nyungsep ke dalam rawa. Dengan perasaan takut, Mia menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang yang memanggil namanya lagi. Sosok iblis itu kini mengejarnya hingga membuatnya masuk ke sebuah semak-semak belukar. Tapi bukannya selamat, ia malah terlilit akar-akar yang seolah dikendalikan oleh iblis itu. Saat Mia sudah tidak bisa bergerak, muncullah sosok iblis yang selama ini mengejarnya. Iblis itu mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti akar rawa dari mulutnya, kemudian bergerak memasuki tubuh Mia lewat jalur privasinya. Kini iblis itu benar-benar merasuki Mia. Tak lama kemudian David dan Olivia yang khawatir dan mengejarnya pun berhasil menemukan Mia, lalu membawanya kembali ke dalam kabin. Singkat cerita, Mia yang sudah dirasuki sesuatu dalam tubuhnya kini berada di kamarnya. Kemudian saat David melihat keadaan adiknya itu, Mia mengatakan bahwa di sini tidak aman dan kita harus segera pergi dari sini, karena ia merasakan ada sosok iblis yang kini bersamanya. Namun David mengira itu hanya halusinasi adiknya yang suka memakai narkoba. Jelas ia tidak percaya semua perkataan Mia, lalu ia pun pergi. Dan ketika David pergi, Mia melihat ke dalam cermin yang ternyata. Di sisi lain, Eric yang terus mempelajari buku yang ia temukan melihat ada gambar-gambar aneh tentang ritual para iblis. Dan ada satu gambar yang membuat Eric terheran-heran, yaitu gambar yang kita lihat sama seperti Mia ketika di semak-semak tadi. Lalu Shin pun beralih ke David yang sedang bersih-bersih di kabin. Saat ia membuang bangkai kucing, ia melihat ceceran darah di dekatnya. Karena penasaran, David pun memeriksanya. Kemudian ia pun kaget saat mengetahui darah itu berasal dari anjing peliharaannya yang dalam keadaan sudah mati menggenaskan. Lalu ia menemukan sebuah palu di dekatnya. Ia mengira itu adalah kelakuan adiknya yang sedang tidak waras. Lalu David segera mendatangi adiknya yang sedang berada di WC. Karena tidak ada jawaban, David akhirnya membuka paksa dan menemukan adiknya itu sedang bermandikan air yang sangat panas. Saat pintu terbuka, mereka pun kaget saat melihat kondisi Mia yang kulitnya sudah melepuh. Lalu Eric membuka kembali buku itu, dan ternyata kelakuan Mia yang mandi air panas itu sama persis dengan apa yang ada di dalam buku ritual. David pun segera membawa adiknya yang sekarat itu untuk pergi ke rumah sakit. Namun sialnya, jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati malah tersapu banjir bandang. Dan mau tak mau mereka pun kembali lagi ke kabin setan itu.
Di malam hari kepanikan pun melanda mereka. Eric yang sudah mulai mengerti hal-hal aneh yang berasal dari buku tersebut pun mengatakan bahwa keadaan akan semakin memburuk. Dan tiba-tiba Mia datang dengan kondisi yang sudah benar-benar dikendalikan oleh iblis. Mia? What are you doing? Mia, put the gun down. Namun saat David berusaha menenangkannya, Mia malah menembaknya. Put the fucking gun down! Mia pun berkata bahwa mereka semua akan mati malam ini juga. Lalu Mia pun pingsan. Melihat kesempatan itu, Olivia berusaha untuk menjauhkan senapan yang Mia gunakan. Akan tetapi Mia pun dilempar ke dalam basement dan berhasil dikurung di sana. Kemudian Eric mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Mia pasti ada hubungannya dengan hal aneh yang ada di dalam basement. Setelah kejadian itu, Olivia yang terkena muntahan Mia pun berusaha untuk membersihkan diri. Lalu tiba-tiba ia pun kaget saat melihat dirinya berubah menyeramkan di cermin itu. Kemudian Olivia melihat buku yang terbuka dengan sendirinya dan terlihat gambar iblis yang sedang memegang benda tajam sambil merobek wajah. Lalu tiba-tiba ia tidak bisa menggerakkan badannya. Suara itu membuat teman-temannya mengira sesuatu terjadi sama Olivia. Lalu saat Eric memeriksanya, Olivia terlihat sedang sikat gigi dengan pecahan kaca sampai membuat wajahnya robek-robek, seperti yang ada di dalam buku. Karena kaget, Eric pun terpleset dan terjatuh. Kemudian Olivia yang sudah dikuasai iblis itu berusaha untuk membunuh Eric dengan jarum suntik. Akan tetapi Eric berhasil melawan dengan pecahan kloset dan berhasil membunuh Olivia sampai kepalanya pecah. Teman-temannya yang datang mengetahui hal itu kemudian merasa syok parah. Singkat waktu, Debbie berusaha mengobati luka tusuk yang diderita Eric dengan alat seadanya. Lalu kini Eric mengatakan bahwa ia telah salah dengan membuka buku itu dan membaca sebuah mantra yang telah melepaskan iblis yang sudah lama berada di tempat ini. Kemudian kini giliran pacar David yang bernama Natalie. Ia yang berada di dapur untuk memberikan minum kepada Eric mulai merasa aneh dengan pintu yang tertutup sendiri. Kemudian ia mendengar Mia memanggil dirinya dari dalam basement dengan kalimat kesedihan dan meminta bantuan. Dan bodohnya Natalie terpancing untuk menolongnya. Namun itu cuma akal bulus iblis saja. Dan saat Natalie menyadarinya, Mia berhasil menangkap Natalie. Dalam keadaan gelap, Mia menggigit Natalie dengan leluasa. Kemudian Mia mencium dengan darah yang banyak di mulutnya dan berhasil menggigit tangan Natalie. I can smell your filthy. Kiss me, you dirty cunt! Tak lama kemudian penderitaan Natalie diketahui David. Natalie akhirnya berhasil kabur dan iblis itu mengatakan hal yang mengerikan, bahwa adikmu tidak ada di sini, dia berada di neraka. He's not here, you fucking idiot!
David pun menutup kembali ruangan itu dan berusaha agar pintu tidak bisa terbuka. Lalu saat David ke tempat Eric, ia melihat temannya itu sedang membakar buku itu. Akan tetapi mereka heran karena buku itu tidak bisa dibakar. Kemudian Eric mulai menjelaskan lagi apa yang dikatakan di buku itu, bahwa saat iblis itu memakan 5 jiwa, langit akan berdarah dan kekejian dari neraka akan bangkit. Lalu Eric mengatakan bahwa mereka harus membunuh Mia sesuai dengan yang dikatakan di buku itu. Jelas saja David sebagai kakaknya tidak setuju dengan perintah Eric dan mengira bahwa yang terjadi dengan Mia adalah karena sebuah virus atau penyakit saja. Karena pada kasus Olivia, ia menjadi aneh ketika terkena muntahan Mia. Di sisi lain, Natalie yang mendapat luka gigitan di tangannya kini semakin membesar dan bergerak sendiri. Lalu ia melihat Mia dengan wajah yang mengerikan. Ia merasa bahwa kini Mia mengendalikan tubuhnya dari luka gigitan tersebut, karena ia merasa gigitan itu semakin menjalar. Natalie pun akhirnya melakukan tindakan ekstrim untuk luka yang dialaminya. Lalu gergaji listrik pun konslet karena darah dari lukanya. Kemudian saat David memeriksa keadaan rumah yang gelap, ia pun kaget saat melihat kekasihnya itu dengan keadaan tangan yang sudah buntung. Kemudian mereka menolong Natalie yang sudah kehilangan banyak darah. Singkat waktu, Eric kembali melihat buku tersebut dan mengatakan bahwa ada 3 cara untuk membersihkan atau memurnikan jiwa yang sudah dirasuki iblis, yaitu mengubur hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar. Tapi David tidak percaya dan ia merasa Mia cuma stres dan hanya membutuhkan dokter saja. Eric pun bilang, gila aja lu, masa kejadian udah seperti ini masih gak percaya aja. Dan di tengah kecekcokan mereka, tiba-tiba Natalie yang sudah dipengaruhi iblis berada di belakangnya. Mereka berdua pun sangat kewalahan menghadapi Natalie hingga pada akhirnya saat Natalie menghajar Eric dengan linggis, David pun menolongnya. David berhasil menghentikan aksi kekasihnya yang sudah jadi setan itu. Akan tetapi saat Natalie sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia kembali ke jiwanya sebagai manusia. Kemudian Natalie pun tewas menggenaskan. Lalu kali ini David akan membakar kabin seperti yang dikatakan Eric dan sudah mulai mempercayainya. Lalu saat semuanya sudah siap, Mia menyanyikan sebuah lagu kenangan mereka saat masih kecil. Berusaha menghentikan niatan David dan bodohnya David malah terpengaruh dan membatalkan niatannya itu. David tiba-tiba mempunyai cara lain untuk melenyapkan iblis itu tanpa harus membuat adiknya mati. Semua peralatan yang dibutuhkan ia siapkan, dan rupanya David akan menggunakan cara kedua untuk memusnahkan iblis itu dengan cara menguburnya hidup-hidup. Lalu ia berusaha untuk membawa adiknya yang masih berada di bawah kabin dengan cara dibius.
Sesampainya di sana, dengan membawa obat penenang, David mencari adiknya itu. Serangan Mia itu membuat David kewalahan. Saat David sudah kehilangan napas, tiba-tiba Eric berhasil melumpuhkan Mia. Tapi karena Eric tidak bisa lagi menahan luka yang banyak pada tubuhnya, ia pun tewas. Kini tersisa David dan juga Mia. Hingga pada akhirnya David mengubur Mia yang sedang pingsan itu. Saat usahanya hampir selesai, tiba-tiba David yang tahu itu bukan Mia tidak terpengaruh lagi dengan kata-katanya. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengubur hidup-hidup iblis yang bersarang di tubuh adiknya itu. Tak lama kemudian David langsung membongkar kembali kuburannya untuk menyelamatkan adiknya itu. Dengan peralatan yang sudah ia siapkan, David berusaha agar jantung Mia kembali berdetak. Namun Mia tak kunjung sadar. Dan saat baterai aki sudah habis, David mulai merelakan adiknya itu mati. Namun tanpa diduga, Mia akhirnya berhasil terselamatkan. Saat mereka berniat untuk pergi dari tempat itu, David kembali ke kabin untuk mengambil kunci. Rupanya sebelum iblis itu mati dalam tubuh Mia, si iblis masuk ke dalam tubuh Eric dan menusuk leher David hingga terluka parah. Dengan keadaan tak berdaya, David mengatakan kepada adiknya untuk segera meninggalkan tempat itu. Mia hanya teriak histeris saat melihat kakaknya itu dalam bahaya. Lalu dengan sebuah senapan, David melakukan cara kedua sesuai buku itu. Tak lama setelah iblis itu terbakar, Mia menemukan sebuah kalung dari pemberian kakaknya itu. Lalu tiba-tiba karena 5 korban sudah tewas, hujan darah pun benar-benar terjadi. Kini iblis itu pun benar-benar bangkit sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku itu. Mia pun berusaha menyelamatkan diri sampai menuju ke sebuah gudang. Saat berada di sana, ia menemukan gergaji mesin yang ia gunakan untuk melawan iblis itu. Dan saat Mia mengisi bahan bakarnya, tiba-tiba dengan susah payah Mia menghindari sabatan parang dari serangan iblis itu. Hingga pada akhirnya Mia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di bawah mobil. Saat iblis itu mendekat, gergaji itu malah sulit untuk nyala. Tak lama kemudian akhirnya gergaji itu menyala. Iblis pun tidak bisa lagi berdiri dengan kaki yang terputus. Akan tetapi perlawanan iblis masih belum berakhir. Mia merasakan kesakitan setengah mati. Namun karena Mia sudah muak dengan kelakuan iblis itu, akhirnya ia menarik paksa tangannya sampai terputus. You're gonna die here, you
motherfucker! Dengan tanpa Mia sadari, ia telah memutilasi iblis dengan cara yang disebutkan oleh buku itu. Dan kini sang iblis pun benar-benar mati hingga hilang di telan bumi. Go back to hell, bitch. Akhirnya Mia selamat dari kejadian mengerikan di kabin orang tuanya. Dan film pun berakhir.